saya Endri Kustiawan dari kelas KPIB dengan NIM 2220105062. Di sini saya bakal menjelaskan perencanaan komunikasi. Oke, baik teman-teman semua, di sini saya bakal menjelaskan materi perencanaan komunikasi. Berbicara tentang perencanaan komunikasi, tentu sangat penting baik itu di sebuah organisasi ataupun perusahaan, agar komunikasi tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien, dan perencanaan komunikasi memiliki latar belakang. Salah satunya, yang pertama yaitu untuk penyebaran gagasan penyadaran masyarakat di bidang kesehatan lingkungan, baik itu di sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, untuk menciptakan citra positif bagi perusahaan atau organisasi. Mengapa pentingnya perencanaan komunikasi? Berhasil tidaknya suatu program pembangunan memerlukan dukungan komunikasi yang pada dasarnya sangat tergantung dari perencanaan. Artinya, suatu program yang direncanakan dengan baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Dan juga, cuma action, planning, perencanaan komunikasi adalah pendekatan strategis untuk menyediakan informasi-informasi kepada pemangku kepentingan. Ini melibatkan pendivisian, cara dan saran komunikasi, mengedifikasikan audien yang ditargetkan, dan mengurangkan pesan yang ingin disampaikan. Perencanaan komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi dan selaras tujuan dan saran suatu organisasi, proyek, atau inisiatif. Adanya planning munculnya karena ada yang namanya konflik antara negara berkembang dan negara-negara maju yang memuncak dalam tahun 1970-an. Negara berkembang itu sendiri dimotori oleh Perdana Menteri Indra Gandhi yang mengeluhkan ketidaksinambungan informasi dunia akibat mengalirnya informasion flow dengan tidak berkeadilan dari negara-negara yang sedang berkembang yang kurang mampu membeli teknologi informasi. Isu ketidaksinambungan informasi. Ketidaksinambungan informasi ini menurut guru besar komunikasi John Marier adalah suatu istilah yang sangat kontroversial dan selalu diperdebatkan oleh pemimpin negara yang berkembang. Isu yang mendasari dari pertentangan menurut John Marier, negara yang sedang berkembang mengeluh dan menantang kebebasan informasi yang masuk ke negara mereka. Kantor-kantor berita barat terlalu mengekspos hal-hal negatif negara yang sedang berkembang dengan stereotip bahwa identik dengan kemiskinan, buta huruf, kriminal, teroris, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan para kepala negara yang banyak berperilaku aneh dan unik dan antik. Materi yang berikutnya, kebijaksanaan komunikasi. Diperlukan kebijaksanaan komunikasi karena scan my brother, aktivitas komunikasi yang makin rumit akibat kemajuan teknologi, terutama dalam big teknologi komunikasi satelit. Aspek global, ekspansi komunikasi interpersonal makin mengaburkan batas negara. Kebijakan komunikasi perlu diinformasi untuk mengatasi pasi. Materi yang berikutnya, kebijakan komunikasi. Kebijakan komunikasi dibangun dari filosofi, tradisi, hukum yang berlaku, agama, dan kepercayaan maupun nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat baik secara implisit maupun eksplisit. Secara implisit, kebijakan komunikasi tumbuh menjadi tatanan baik dan bentuk nilai maupun budaya dalam perataan sosial kemasyarakat, sedangkan secara eksplisit kebijakan komunikasi eksis dalam bentuk undang-undang peraturan yang dikeluarkan
oleh negara. Perencanaan komunikasi strategi mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar perencanaan operasional jangka pendek. Perencanaan strategi planning adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Seharusnya rencana strategi menjadi petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi dengan kondisi saat ini bekerja menuju sampai 10 tahun yang akan datang. Di sini ada beberapa ciri-ciri visi yang harus kita miliki dan juga saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, harus berorientasi ke masa depan atau visioner. Pertanyaannya, menyentak, membumi, ambisius, dan menantang. Yang berikutnya, mengapresiasikan, kreatif, memiliki ciri, unik, dan citra yang berbeda. Memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi organisasi. Dan juga lanjut, komunikasi operasional terbagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu perencanaan infrastruktur komunikasi hardware, disebut perencanaan teknik. Visual planning menyangkut pengadaan alat komunikasi, karena perencanaan infrastruktur komunikasi biasa disebut perencanaan priati keras komunikasi hardware. Cuma action. Yang berikutnya, yang kedua, perencanaan program komunikasi software yang mengarah pada result yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, talenta, struktur organisasi, dan penyusunan program tentang kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Masalah dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama, relasi interpersonal terkait dengan jaringan satelit, luberan, informasi sipil over, juga terkait dengan relasi komunikasi yang ada pada negara lain, atau kerjasama interaksi yang melibatkan penggunaan jasa komunikasi antar negara. Kebijakan nasional. Yang kedua nih, kebijakan nasional KP terkait dengan perencanaan pembangunan nasional, National Guidelines atau PPP, dan UUU yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, desentralisasi, yaitu berskala nasional dan dilakukan secara sentral oleh pusat sehingga menimbulkan keengganan untuk mendelegasikan ke daerah-daerah. Keadaan ini membuat delima. Yang keempat atau terakhir, yaitu koordinasi, yaitu komunikasi dan informasi. Dalam pengelolaan diperlukan koordinasi baik secara vertikal antara pusat dan daerah atau horizontal antara kementerian.